Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ama. Di sini Ama yang akan membersamai kalian belajar bentuk-bentuk pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan juga ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat limpahan rahmatnya jualah kita masih bisa bernafas hingga detik ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jadi di video kali ini, Ama akan sharing materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelumnya sudah mendoakan kedua orang tua hari ini? Insya Allah sudah ya, jangan sampai lupa loh. Karena orang tua kita itu sangat berjasa. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Jadi jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, kita harus berprasangka yang baik-baik. Supaya Allah akan memudahkan perjalanan kita, urusan kita, semuanya Allah mudahkan. Jadi berprasangkalah yang baik-baik. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, kita berdoa bersama-sama. Sedangkan untuk yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan Allah dalam memahami materi yang akan Ama sharing. Amin. So, keep on watching. Pecahan. Siapa yang sudah kenal pecahan? Kalau belum kenal, Ama ada sharing materi tentang perkenalan pecahan. Nanti linknya akan Ama bagikan di deskripsi. Pecahan itu mempunyai pembilang dan juga penyebut. Seperti ini, 5/6. 5 disebut pembilang, 6 disebut penyebut. Ini namanya pecahan. Ini ya, pecahan bentuknya seperti ini. Apa saja bentuk-bentuk pecahan? Nah, apa aja sih bentuk-bentuk pecahan? Bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Pecahan biasa. Nah, seperti tadi pecahan biasa, itu ada pembilang dan penyebutnya. Contohnya 1/3. Pecahan campuran, ada 4, 2/3. Nah, kalau seperti ini namanya pecahan campuran karena terdiri dari pecahan dan juga bilangan bulat. Bilangan bulatnya di sini itu adalah si 4. Nah, jadi ingat ya, kalau bentuknya seperti ini namanya pecahan campuran. Desimal. Nah, kalau desimal ini mudah diingat. Dia yang punya koma. Kalau ada 0,3 contohnya, atau 1,25, itu namanya desimal. Persen. Nah, persen ini juga mudah. Kalau ada tanda persen di belakang angkanya, itu artinya dia namanya persen atau bilangan persen. Contohnya di sini 25%, 15%, 77%. Nah, sudah kenal ya? Bentuk-bentuk pecahan, ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen.
Nah, yang mana ya? Siapa tadi yang masih ingat? Yang mana pecahan, yang mana pecahan campuran, yang mana desimal, yang mana persen? Ini siapa? Ini pecahan campuran, ini pecahan, ini pecahan, ini persen, ini pecahan campuran, ini desimal, ini juga desimal, ini pecahan, ini persen. Oke, kalau sudah kenal, bagaimana sih mengubah pecahan campuran, desimal, dan juga persen menjadi pecahan biasa? Loh, emang bisa ya, Ana? Iya, bisa dong. Nah, jadi pecahan campuran, desimal, dan persen itu bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Penasaran? Nah, so, keep on watching ya, jangan pindah channel. Persen, desimal, dan pecahan campuran kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa, masih ingat kan bentuknya seperti apa? Ada pembilang dan juga penyebut, seperti 2/3. Nah, pertama-tama persen. Bagaimana cara merubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa? Ini mudah sekali, mudah banget. Nah, 20% contohnya menjadi 20/100. Loh, bagaimana caranya, Ama? Setiap ada tanda persen, itu pernya selalu 100. Jadi, gak usah terlalu banyak mikir. Kalau ada tanda persen di sininya, kalau mau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, pernya selalu 100. Jadi, persen itu pernya selalu 100. Angka 20-nya menjadi pembilangnya. Jadi 20% sama dengan 20/100. Kita gunakan contoh lain. Contohnya 48% itu sama dengan 48/100. Pembilangnya 48, penyebutnya 100 karena dia persen. Jadi semua angka persen itu penyebutnya selalu 100. Sudah paham ya? Kita next. Desimal. Perhatikan desimal. Ada 0,5 sama dengan 5/10. Nah, gimana caranya, Ama? Caranya juga mudah sekali. Di sini ada 5. Nah, angkanya ini kita tulis di sini menjadi pembilang. 5, 10-nya itu didapat dari berapa angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya penyebutnya sama dengan 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, itu penyebutnya sama dengan 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, itu penyebutnya sama dengan 1000. Contoh berikutnya ada 5,35 sama dengan 535/100. 535-nya kita dapat dari sini, kita tulis di sini angkanya. Per penyebutnya kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Tandanya penyebutnya sama dengan 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya 0,35. Nah, kita masukkan pembilangnya 35 karena angkanya 35. Penyebutnya sama dengan 100 karena ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Jadi pernya sama dengan 100. Jadi jawabannya 35/100. Contoh terakhir ada 0,0008 sama dengan 8/1000. 8 didapat dari angka 8. 1000-nya didapat dari ini, 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Sehingga sama dengan 8/1000. Ini tentang desimal. Bagaimana? Mudah ya? Kalau desimal tinggal lihat angkanya berapa dan berapa angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita pindah ke pecahan campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Ini agak sedikit rumit sedikit sih, tapi bagi Ama ini mudah sekali. Jadi kalian harus menganggap ini juga mudah.
Nah, di sini contoh, ada 2, 1/3. Lihat, angkanya 2, 1/3. Langkah pertama, nah ini di sini ditulis sama dengan 7/3. Dapat dari mana 7/3? Nah, pertama-tama 2 dikali 3 terlebih dahulu. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, dapat kan? Jadi jawabannya 7/3-nya ini samakan seperti penyebut di 21/3. Nah, jadi penyebutnya tetap. Berapapun penyebutnya di sini juga sama. Yang berbeda itu pembilangnya saja. Cara mencari pembilangnya ya tadi, 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya 7/3. Kita ambil contoh. Di sini ada 3, 2/4. Sama dengan 14/4. Benar nggak sih? 3 dikali 4 sama dengan 2, 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi 14/4. Iya, betul ya jawabannya 14/4. Selanjutnya 1/4/9. Di sini ditulis sama dengan 13/9. Coba kita buktikan. 1 dikali 9 sama dengan 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Terbukti ya, jadi jawabannya 13/9. Oke, sampai di sini bagaimana? Sudah paham? Silahkan dicermati lagi, diulangi kembali. Kalau misalnya kurang paham, repeat kembali videonya juga nggak apa-apa. Sampai kalian benar-benar paham bagaimana cara merubah persen, desimal, dan juga pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman kalian, Ama punya beberapa soal, silahkan kerjakan di buku tulis kalian dengan rapi. Ini dia soal-soalnya. Nah, coba rubah soal-soal ini dari 1 sampai 5 ke dalam bentuk pecahan biasa. Nanti jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. So, good luck! Oke, sampai di sini dulu sharing tentang bentuk-bentuk pecahan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notification-nya, biar kalian selalu update video dari Ama. Salah hilap mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Ama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you on the next my video.